bisa ngelihat kita, dan kami melihat dari dalam keluar ini seperti ceramah dalam akuarium ini sekarang. Luar biasa. Kaligrafinya juga cantik, Asmaul Husna. Di pintu-pintu tertulis Allah Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi wujudnya dalam bentuk darah, daging, kulit, kuku, tulang. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Karena Nabi urutannya adalah Adam, Idris, Nuh, sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kata Allah Ta'ala, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, pohon khuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti kamu akan jadi orang zalim. Fa'azallahu asyaitan, syaitan menggodanya, lalu kemudian makan buah khuldi, lalu kemudian beliau merasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang paling tua yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan menyebut nama Muhammad, ampunkanlah dosaku. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau beritahu kepada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kamu sebut tadi, Adam? Muhammad. Kamu tahu siapa dia? Tidak. Dari mana kamu tahu nama itu? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Summa nafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh. Ketika ruh itu bertiup, lalu kemudian rafa'tu ra'si, aku angkat kepala. Dan ketika kepalaku aku angkat, saya melihat ada tulisan di tiang arsy. Tulisan itu adalah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku yakin namanya bersanding dengan namamu, menunjukkan dia pasti amat sangat mulia di sisimu. Maka aku sebut namanya supaya engkau ampunkan dosa-dosaku. Maka ampunkanlah dosaku berkat kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu nanti ada anaknya nanya, Mama, ini nama siapa ini yang ditulis di samping nama Allah ini? Ini nama Muhammad. Oh, enggak boleh, karena Ustadz kata guru kami di sekolah, enggak boleh menuliskan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Jangan tulis nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Itu seakan-akan menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Nanti anaknya komplain, orang tuanya nggak bisa jawab. Itu udah dijelaskan Ustadz Somad kemarin subuh. Apa penjelasannya? Pokoknya udah jelas. Jangan tanya-tanya lagi. Banyak tanya Bani Israel masuk neraka. Hadisnya di mana Pak Ustadz? Dituliskan secara lengkap oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Karena saking banyaknya orang yang komplain dengan adanya tulisan Allah Muhammad disejajarkan, maka masjid ini mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap melihat tulisan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulisannya mana Pak Ustaz? Saya ngelihat, bapak-bapak mesti ngelihat ke belakang semua, karena tulisannya di pintu-pintu semua. Ketika mau masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mau pulang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cinta ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan itu bernama masjid. Nabi tidak meninggalkan istana yang terbuat dari emas. Nabi tidak meninggalkan kursi yang terbuat dari perak. Yang ditinggalkannya adalah masjid. Maka kalau cinta kepada Nabi, makmurkanlah masjid. Ini Masjid Al-Muhajirin, jamaahnya tidak perlu saya kasih motivasi lagi sholat berjamaah. Ini udah penuh, nggak ada tempat, sampai tangga-tangga pun penuh semua. Gimana ibu ini sholat subuh di tangga tadi? Mudah-mudahan beginilah hendaknya sampai hari kiamat insya Allah. Masjid tidak mungkin makin kosong.
Makin lama masjid makin ramai. Kenapa? Maka jumlah anak manusia di dunia ini makin sunyi atau makin ramai? Makin ramai. Inni mukatsirum bikumul umam. Nanti aku adalah nabi yang paling bangga ketika berkumpul di padang mahsyar. Semua umat kumpul, Nabi Musa kumpul, Nabi Ibrahim kumpul, tapi nabi yang paling banyak umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak, silakan punya banyak anak keturunan. Kata Nabi, tazawwajul walud al-wadud, nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan banyak anaknya. Maka yang muda-muda silakan tambah lagi sebanyak-banyak. Setuju bapak-bapak? Tanya dulu istrinya. Anak Indonesia masih kurang untuk memenuhi tanah Indonesia yang kosong. Ini saya kalau pulang naik pesawat melihat ke bawah, masih banyak hijau, masih belum banyak lagi umat manusia. Dulu katanya bangsa Indonesia ini rakyatnya sudah banyak, betul. Kita pun juga ngangguk kepala. Oh iya, orang Indonesia sudah terlalu banyak. Ternyata sekarang India 1 miliar, Tiongkok 1,4 miliar. Kita belum ada apa-apanya. Maka kalau mau umat ini kuat, umat ini hebat, jumlahnya mesti banyak. Sekarang malah ada ketakutan, tanah kita luas, jumlah orangnya kurang, dikhawatirkan orang-orang dari atas akan turun ke bawah. Tapi insya Allah kalau ditanamkan sholat berjamaah, ngaji di masjid, imannya kuat, maka kita tidak perlu takut. Ala inna awliya Allah, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wali-wali Allah, la khaufun alaihim walakum yahzanun. Dia tidak takut, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid-masjid yang lain kadang masih terbengkalai, berdoa melihat ke atas meleleh air mata. Kenapa? Plafon belum dipasang. Tapi ketika kita sholat di Masjid Al-Muhajirin, memandang ke atas langsung terlihat awan lengkap dengan langit yang membiru. Itu mengapa sholat gak boleh ngelihat ke atas masjid tempat sujud, karena kalau ngelihat ke atas, wow, amazing, biasa di masjidnya. Kaligrafinya cantik dan indah, keramiknya, karpetnya, masya Allah. Terkadang saya kalau sholat di masjid dibisik sama panitia, mohon Pak Ustadz penggalangan dana, masjid masih ngutang. Masjid kita 6,7 miliar, nggak tahu saya udah lunas atau belum. Sudah selesai semua. Tapi bukan berarti kita berhenti berinfak, berwakaf, bersedekah. Masjid ini harus terus dimakmurkan. Tinggal lagi mengisinya dengan sholat berjamaah. Apalagi masyarakatnya padat keliling kanan kiri, maka sholat berjamaah. Ajak anak-anaknya sholat berjamaah. Anak-anak tidak bisa hanya sekedar disuruh pergi ke masjid, pergi ke masjid. Anaknya nanya, papa nggak ke masjid? Papa udah dewasa. Nggak bisa begitu. Loh, kalau kami ke masjid yang perempuan ini bagaimana Pak Ustadz? Katanya perempuan bagusnya sholat di rumah, katanya perempuan bagusnya sholat di kamar, katanya perempuan bagus di sholat tempat yang sempit, yang nggak ada orang. Perempuan lebih bagus sholat di pekarangan, lebih bagus lagi di dalam rumah, lebih bagus lagi di dalam kamar. Itu hadisnya ketika terjadi fitnah di Palestina. Itu perempuan tidak boleh sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Al-Muhajirin ada Israel di luar. Mana ada? Ini negeri yang aman. Kita doakan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman sampai hari kiamat. Jangan khawatir. Lalu yang perempuan sholatnya di mana? Nanti khawatir campur aduk dengan laki-laki. Masjid Al-Muhajirin yang bawah laki-laki semua, perempuan di mana? Dimuliakan di atas. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari tadi saya nggak berani ngelihat ke atas. Ibu-ibu semua di atas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anaknya bawa perempuan ke masjid, tentu dengan menjaga adab-adab. Jadi saya dikirim WhatsApp sama kakak kelas saya, ustadz juga.
Kata dia, pantesan Mat perempuan itu dilarang ke masjid. Kenapa? Saya bilang, tadi saya ke masjid, terus masjid itu pakai tirai, hampir saya pingsan. Kenapa? Waktu saya masuk orang belum ada, saya sendiri. Tiba-tiba saya dengar suara dari balik tirai, gara-gara perempuan cekikikan di masjid, gara-gara perempuan memakai parfum yang terlalu berlebih-lebihan sampai imam kehilangan ayat, tercium baunya ke depan, maka menimbulkan fitnah. Ke masjid rambut terurai, pakai celana sempit, banyak yang masuk paret melihat itu. Maka ke masjid tetap menjaga adab-adab, menutup aurat. Suami membawa istri, aslinya suami yang mendidik istrinya, bagaimana cara sholat, bagaimana hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, muakkad. Tapi karena suaminya tidak mengerti agama, alhamdulillah dibawa ke masjid, ngaji. Ini ngaji sekarang orang udah nggak ke masjid lagi, ngajinya kemana? Online. Sholatnya mana? Online juga. Nanti masuk surganya baru tahu. Nggak boleh kami ngaji di YouTube Pak Ustadz. Selama ini kami kenal Ustadz Somad melalui YouTube. Ngaji di YouTube boleh, tapi jangan sampai tinggalkan ngaji yang ketemu dengan para alim ulama. Nggak bisa tergantikan oleh layar monitor handphone. Datang ke masjid, dengarkan pengajian, khusus pengajian subuh. Kenapa? Karena pengajian subuh, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh dipersaksikan oleh para malaikat, malaikat yang jaga tadi malam, malaikat yang jaga siang ini, ketemunya pada sholat subuh. Makanya kalau bersesuaian amin kita dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini banyak sekarang orang nggak mau bilang amin, dia diam aja, waladdallin, amin. Bapak kau nggak bilang amin, udah terwakili jamaah yang lain Pak Ustaz. Nggak bisa begitu, kita ucapkan amin karena kita ingin supaya sejajar, setentang, serentak sama amin kita dengan para malaikat. Itu terjadi pada sholat subuh. Sholat subuh luar biasa. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi siapa orang yang paling kaya sekarang? Bill Gates. Ada yang lebih kaya daripada Bill Gates? Siapa kaya daripada Bill Gates? Siapa kaya daripada Bill Gates? Siapa? Datang ibunya, Pak, ini kan hari libur, ini tanggal merah, ya kita kasihlah anak kita libur. Ibu sama bapak mesti satu visi misi yang sama, nggak bisa berbeda dalam mendidik anak, terutama membiasakan sholat ke masjid. Alhamdulillah subuh ini banyak anak-anak ke masjid. Oh nggak ada, orang tua semua. Ada di belakang. Ada anak-anak sengaja nggak dikasih dekat dengan Ustadz. Itu ada anak kecil aja. Anak-anak, Pak Ustadz saya mau bawa anak, tapi katanya anak-anak nggak boleh ke masjid Pak Ustadz. Anak-anak dibawa ke masjid. Yang nggak boleh dibawa ke masjid itu anak yang belum mumayyiz. Anak itu levelnya yang pertama sobi. Sobi anak kecil belum mumayyiz. Di atas sobi mumayyiz. Mumayyiz yang sudah bisa membedakan baik buruk, makanan, kotoran. Kalau dia dilarang dia bisa diam. Bagaimana cara membedakannya Pak Ustadz? Kalau anak itu dikasih kode diam, dia diam. Itu udah bisa dibawa. Tapi kalau anak kecil kita ginikan, dia ginikan kita juga. Maju, nggak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi kalau kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram, kita pandang ke belakang, kita kasih tahu sama dia, dia pun diam. Itu bisa. Karena kalau anak yang belum bisa ini, begitu kita lepas,
dia lari. Beda sama di Masjidil Haram. Masjidil Haram saya lihat beberapa orang di sana anak diikat pakai tali. Pakai tali, anaknya mau lari, lari. Anak kecil jangan diletakkan di sop dewasa, karena kalau anak kecil di sop dewasa ini memutus sop, kata Ustadz penceramah. Yang satu mengatakan, saya lihat kemarin di Makkah, di Madinah, anak kecil tetap bisa, maka ini anak saya, apa urusan kamu? Akhirnya kelahi, sejak kelahi nggak ke masjid lagi. Ini mesti kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anak kecil ini pada hakikatnya boleh dibawa bersama sop orang dewasa. Lalu kenapa ulama mengatakan anak kecil bisa memutus sop? Dua sebab. Yang pertama, wuduknya kadang tidak sempurna, makanya anak kita ajarkan wuduk. Saya tidak bertanya dengan bapak, kita sedang bertanya dengan diri kita sendiri. Kapan kita terakhir mengajar wuduk anak kita? Nah, airnya mesti basah semua, tangannya sampai siku, kepalanya diusap bukan disiram, ujung jari masuk ke lubang telinga, ibu jari pada daun telinga, kakinya mesti masuk kelingking ke celah-celah kaki supaya airnya masuk ke dalam, tumitnya digosok, jangan sampai anak kita ngidupkan air keran dia tendang-tendang aja itu air. Kapan terakhir kita mengajar? Atau tidak pernah sama sekali? Nggak usah dijawab, karena kawan nanti tahu aku perasaan nggak pernah, aku juga. Kalau wudhunya udah sempurna, apakah dia udah boleh di samping kita? Belum. Kenapa? Ternyata di ujung senapan AK-16 masih belum dipotong. Anak Ustadz Somad Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah dipotong umur 8 hari. 8 hari dia lahir. Habis itu datang Ustadz yang selalu, Ustadz Somad kan selalu dibawa sunatron. Hitanlah anak anda melalui sunatron. Pagi hitan, sore bisa akad nikah, langsung pakai celana. Nah, jadi mereka, Ustadz kan selalu ngajak orang hitan sunatron. Iya, ini anak Ustadz kami hitan. Oh, saya nyari jadwal. Iya, ini hari ini, nanti hari ini. Ustadz ada di rumah? Enggak, saya lagi pergi. Loh, masa kami hitan anak Ustadz pas nggak di rumah? Soalnya kalau saya ada, saya nggak berani ngeliat anak saya dihitan. Jadi pas saya pergi dia hitan. Nah, begitu pulang udah selesai urusan. Apa maknanya? Anak bagus dihitan. Ternyata dokter pakar medis mengatakan bagus dihitan kecil, karena ternyata di balik kulit itu ada kotoran, ada najis. Itulah kenapa dia dilarang di sop orang dewasa. Kata Syekh Atiyah Sokar, Atiyah Sokar, najis, kecuali dia tidak pakai bepers. Kalau dia sah, itu pun kalau sholat sunat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid, maka untuk keluar dari khilaf ini, kan kita nggak tahu anak siapa yang wuduknya benar enggak. Kita juga nggak tahu. Nggak mungkin kita angkat satu security di pintu untuk meriksa. Oh, ini udah disunat di sini, ini belum, ini belum. Nggak bisa. Nah, itulah kenapa anak-anak dibuat satu sop. Ribut Ustadz. Nanti mereka, jangankan anak-anak, yang udah besar, yang udah dewasa pun kalau udah ketemu balik jadi anak-anak. Mudah aja. Saya pernah sholat di Masjid Agung, ulang acara tausiah. Saya lihat di belakang bulan suci Ramadan, anak-anak di belakang diam, nggak ada yang ribut. Ini kenapa anak-anak ini nggak ada yang lari, nggak ada yang menjerit, tenang semua. Ternyata ada satu orang bawa rotan di belakang. Pas saya tanya, kamu mau pukul anaknya? Enggak Pak Ustadz, nakut-nakuti aja Pak Ustadz. Enggak bisa Pak Ustadz, bapaknya galak.
Ini kita jaga kebersamaan ini, karena kalau tidak kita jaga, anaknya ribut, anaknya lari, bapaknya kebetulan kena kumat darah tinggi, nggak sabar mau salam, nggak ada pakai salam kiri, salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak setan. Nah, akhirnya tersinggung kelahi, rusak masjid, kosong, orang nggak datang lagi. Kebersamaan ini kita jaga pada perkara yang remeh temeh sepele, tapi anak jangan sampai dilarang ke masjid. Saya dikirimi video, ada gambar orang habis selesai sholat salam, dia tendang anak di belakang itu sampai mental ke belakang. Bapak ibu sudah dapat videonya? Nanti saya kirim. Kalau anak-anak kecil sudah tidak sholat lagi di masjid, apa yang terjadi dengan masjid ini? Kami mau buat lagi sebagaimana ayah kami dulu membuat, mensyukuri nikmat Agustus. Kami juga ingin Ustadz datang lagi. Ini betul kan Ustadz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Waktu itu saya tausiah masih. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak. Bapak-bapak ini udah meninggal semua kan? Saya masih ada. Waktu itu saya bilang untuk mereka yang sudah berjuang sehingga berdirinya masjid ini, untuk mereka semua kami, Bapak jangan khawatir, kami bacakan Al-Fatihah nanti. Kita jangan hanya berpikir masa lalu. Dulu nggak ada masjid di sini. Dulu ini hanya tanah kosong. Tapi kita juga berpikir tahun 2053 siapa yang akan melaksanakan sholat berjamaah, tablik akbar, pengajian, syukuran 17 Agustus 2053, yaitu anak-anak kita itu. Kalau tidak kita didik dia di masjid, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi lawyer, dia jadi hakim, tapi dia tetap hatinya tergantung di masjid. Ini berproses. Allah bisa karena biasa. Masjid kampung saya, imam depan itu pintu ke belakang pasti seperti masjid ini. Pintu ke belakang ada pintu dua, tapi bukanya tidak begini. Masjid di kampung saya pintunya kalau dibuka pintu kiri dengan pintu kanan, ada ruang kosong di tengah, ada tiang di tengah, daun pintu kanan, daun pintu kiri, kalau ditutup ada kosong. Disitulah saya selalu kalau sholat Jumat melihat imam. Pulang saya ke kampung, duduk lagi saya di situ mengenang masa kecil. Ada beduk besar. Sore jam-jam 6 waktu Sumatera belum azan maghrib, maghribnya 6.30. Jam 6 saya sudah datang situ di beduk itu, booking tempat duluan. Kawan-kawan saya yang datang nggak dapat, saya sudah duluan di situ. Mengenang masa kecil. Kita sedang membuat sejarah masa kecil untuk anak-anak kita. Maka bawa dia ke maghrib. Saya ketemu promotor band 6 bulan keliling Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, nggak pernah sholat Pak Ustadz. Saya kalau sudah bawa band keliling ini nggak pernah sholat Pak Ustadz. Jadi ceritanya Bapak tobat gimana? Awalnya saya tobat itu pas sore-sore sudah masang pentas mau show konser band nanti malam Pak Ustadz. Tiba-tiba pas sore saya lihat merah di ufuk barat. Tak lama azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu saya terbayang ayah saya menarik tangan saya ke masjid Pak Ustadz. Terbayang wajahnya, meleleh air mata saya Pak Ustadz. Itulah yang menyebabkan saya tobat Pak Ustadz. Jadi anak-anak kita ini ada juga mungkin yang sempat nyasar, tapi nggak terlalu jauh. Dia masih sempat ingat masjid. Jangan sampai anak kita setelah dewasa yang dia ingat, papa dulu selalu bawa karaoke. Ayah saya membawa saya ke masjid. Dulu kalian waktu 17 Agustus gimana? Waktu 17 Agustus ayah saya membawa saya beserta ibu saya ke masjid. Kami mensyukurinya dengan tablik akbar, pengajian. Waktu itu Bapak Wali Kota, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, alim ulama, tokoh masyarakat semuanya hadir. Apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan mereka lakukan di masa akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solihah insyaallah. Hari ini anak-anak kehilangan tokoh. Tidak ada yang bisa dijadikannya panutan. Kalau bapak ibu tidak percaya,
nanti pulang ke rumah, lihat kamarnya, lihat layar monitornya, gambar siapa yang paling banyak di kamarnya. Apa yang terjadi? Begitu jamaah pulang ke rumah, dilihatnya kamar anaknya, ternyata bukan gambar ayah. Gambar siapa yang ada di situ? Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman. Ternyata ayah tidak lagi menjadi tokoh, ibu tidak lagi menjadi tokoh. Ibu adalah perempuan pertama yang disayang anak laki-laki. Ayah adalah laki-laki pertama anak perempuannya jatuh cinta. Dia mengutarakan tentang keluh kesah hidupnya. Hari ini anak-anak curhatnya kepada pacarnya. Bapaknya tidak pernah ketemu, ibunya tidak pernah berjumpa. Mereka menjadi generasi yang kebingungan. Maka kita kembali lagi ke masjid, kembali lagi seperti Nabi Muhammad mendidik anak-anak. Lahirlah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Amr bin As. Ini semua adalah generasi yang dibangun di masjid. Pengajian subuhnya sudah, ada pengajian malam dari maghrib ke isya, gak usah panjang-panjang, 45 menit. Ngaji sama Ustadz Somad 60 menit. Ngaji di Masjid Al-Muhajirin maghrib ke isya. Ini dibuat acara pengajian jam 9 malam. Ustadznya sudah datang, diumumkan kepada jamaah sekalian, harap datang ke masjid karena Ustadz udah nunggu 30 menit. Saya kalau buat pengajian maghrib ke isya. Kenapa? Karena dengan maghrib ke isya jamaah otomatis sholat 2 kali. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Waktu nggak banyak terbuang. Ini maghrib isya orang nggak ke masjid, dibuat acara di luar masjid. Akhirnya sholawatnya bagus, hadrohnya nggak salah. Pengajian dimulai jam 12 malam, selesai jam 3 malam, pulang tidur subuh kosong. Tetap pemain inti, imam sama muazin. Itu pun itu yang imam, itu yang muazin. Pemain naturalisasi terbang hilang melayang. Bukti berhasilnya Masjid Al-Muhajirin bukan sekedar bangunannya yang megah, mewah, cantik, bukan sekedar ramai waktu subuh peresmian tanda tangan Bapak Wali Kota, tapi ramai sholat berjamaah. Mudah-mudahan besok subuh seperti ini juga ramainya, insyaallah. Ya tentu nggak bisa. Ini kan nggak semuanya satu. Ada yang jamaah masjid, musola, surau, langgar lain datang kemari. Jadi kalau besok kebetulan setengah dari ini, ya alhamdulillah. Kalau sampai nggak ada sama sekali satu sop nggak penuh, kadang beberapa masjid nih lebih banyak tiangnya daripada orang. Insya Allah Masjid Al-Muhajirin penuh melimpah ruah sampai hari kiamat, insya Allah. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan singgasana aras Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh kerja di mall, badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, tapi kalau sudah azan berkumandang, hayya 'alas shalah, segera dia datang ke masjid. Bahkan sebelum azan dia sudah duduk di masjid, intizarus shalah. Banyak sekarang orang duduk di masjid khusyuk, masya Allah, seperti bertasbih dari belakang, seperti berzikir, lihat depan main game online. Cepat datang ke masjid, belum azan udah duduk di masjid. Kenapa? Ada wifi gratis. Dia sudah mau datang ke masjid, itu sudah alhamdulillah. Man shollas subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Termasuk majelis pengajian ini majelis zikir. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Nanti kita sama salat sunat 2 rakaat walaupun tidak berjamaah masing-masing. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niat saja dalam hati, Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustadz, ya ayat yang lama juga, kulhu. Terserah, mau wadduha bagus, afdal, mau alam nasrah,
asal jangan Yasin aja. Yasin pun nggak apa-apa juga membaca ayat paling panjang. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, ini sudah jam 6.15, sudah bisa boleh sholat sunat isyraq. Bagus sekali jam, nah, langsung nampak. Subuh jam 6.17, suruk jam 6.17. Nah, jam 6.17 sudah suruk katanya, sudah terbit matahari. Lewatkan 12 menit, maka ketika matahari terbit itu dipakai untuk menyembah setan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Nah, itu disembah ketika matahari terbit. Itu mengapa kita tidak boleh sholat saat matahari terbit, supaya jangan tasyabuh, jangan sampai menyerupai perbuatan orang kafir musyrik yang ada di Makkah waktu itu. Lewatkan. Kira-kira matahari sudah lewat sepenggalah, menurut hitungan setinggi tombak, qaidah rab'id namanya. Setinggi tombak itu lebih kurang 12 menit. Barulah kemudian melaksanakan sholat. Berkah hidup kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Berikanlah berkah pada umatku siapa yang paling awal bangun paginya. Ini tadi ada yang bangunnya jam 4, ada yang bangunnya jam 3. Siapa yang paling awal? Itulah. Saya nggak tidur sama sekali Pak Ustaz. Loh, kok nggak tidur? Saya memang jaga malam. Nah, bagus. Yang jaga malam jangan sampai tidur jam 4. Kalau tidur jam 4 pasti kebablasan. Maka tunggu dulu azan subuh. Habis azan subuh, sholat subuh. Nah, banyak juga yang nunggu azan subuh, habis itu tidur juga nggak sholat subuh. Sholat subuh dulu berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Doakan Ustaz Somad bisa istiqomah dan kita semua istiqomah. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Ustaz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak. Jadi ikut. Zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir, tapi mulut nggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat. Hatimu tetap berzikir Allah, 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 di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti, nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim. Jangan marah. Ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah. Mendengar ada ngajar, la ilaha illallah. Akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid, masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji, hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir, karena majelis ilmu kita majelis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalamnya. Bagaimana bisa lama berdirinya jika surat yang hafal hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Salat itu lama berdirinya, rukuknya, sujudnya dikit. Berdirinya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Jadi kalau ayatnya pendek,
rukuk sujudnya banyak. Sayyidina Ali punya anak namanya Imam Husain. Imam Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, bergelar dengan As-Sajjad. Sajjad artinya orang banyak sujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala disebutkan pernah satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Jadi kalau 1000 kali sujud ayatnya pendek, tegaknya sebentar, sujudnya banyak. Jadi sholat ini pilih antara dua. Kalau kebetulan ayatnya panjang, maka lama tegaknya, sujudnya dikit. Kalau kebetulan nggak panjang hafal ayat, tegaknya nggak terlalu lama dan sujudnya banyak. Saya Pak Ustadz ayat cuman qul huwallah tapi sujudnya banyak. Ada sahabat Nabi, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah. Ini mazhab, ingin ikut mazhab. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini Qatadah bin Nu'man, dia sholat dari Isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti, qul huwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah hatam Quran berkali-kali. Inilah dalil yang saya tunggu selama ini Pak Ustaz. Amalkan terus. Kalau sholat sunat boleh melihat mushaf. Jadi kebetulan ada mushaf Quran yang diletakkan, ada namanya mushaf tahajud. Beli sama tiangnya sekalian, tegakkan. Sholat, baca satu halaman, baca. Atau pakai handphone ada Quran digital, lihat. Sholat sunat. Mana dalilnya? Sayyidatuna Aisyah pernah sholat, imamnya itu melihat. Lihat. Waktu itu kan belum ada handphone Pak Ustadz, belum. Masih pakai suhuf. Suhuf adalah lembaran. Kalau pakai handphonenya dinonaktifkan dulu. Jangan sampai pas sholat, iya sebentar. Kadang kita spontan, batal. Kalau sampai ngomong ketika sholat, batal. Itu teknis. Kalau mau sholat tetap bisa ayatnya panjang lama dengan Quran mushaf tahajud namanya. Nanti beli ke toko buku, cari mushaf tahajud. Ada mushaf tajwid, idgham, ilfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, pakai warna merah, kuning, kelabu, hijau, ungu. Bagus. Jangan sampai Quran kita, Quran akad nikah tahun 80 masih ada sampai sekarang dan masih baru lagi. Di ruang tamu dimasukkan plastik, dibalut kain sutra, masuk kotak kayu jati, dipaku sampai mati nggak pernah dibuka. Bukan begitu tujuan dulu. Mengapa maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran? Supaya kita sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Di masjid sering kita jumpai habis kajian Ahad ada hidangan makanan dan minuman. Iya, kabarnya juga di sini juga ada. Kabarnya habis ini ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Yang disediakan oleh pengurus masjid, dan uang untuk membeli makan tersebut dari uang trombol Jumat. Nggak bisa, karena orang bersedekah bukan khusus untuk makan jamaah, dan yang memakan itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau mau buat begitu, buatkan satu kotak khusus, kotak untuk makan bersama Ahad pagi. Jadi orang ketika menyumbang, dia masukkan duit itu, niatnya untuk sedekah makan. Buatkan rekening khusus, jangan nyampur. Rekening khusus untuk masjid makan-makan, namanya M3, masjid makan-makan. Ada Ustadz Lukman dari Pontianak mensponsori itu. Habis sholat Jumat makan, buka bersama makan, sahur bersama makan, namanya masjid makan-makan. Bagus. Tapi jangan diambil uang orang yang bersedekah umum, tapi dibuatkan kotak khusus atau rekening khusus. Apalagi kalau sampai makan harta anak yatim.
Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api di perut mereka. Ini administrasi keuangan masjid mesti betul-betul selektif, jangan sampai salah. Niat baik tapi perbuatannya tidak baik. Tapi bukan berarti saya mengharamkan sama sekali. Siapa saya berani mengharamkan? Saya hanya mengarahkan supaya jangan sampai kita salah dalam beramal. Apakah makanan minuman tersebut jika dimakan oleh jamaah halal dan berdosakah pengurusnya Pak Ustadz? Pengurus tidak memiliki apa-apa. Masjid wa annal masajida lillah. Pengurus adalah orang yang dititipkan amanah untuk mengurus Baitullah berdasarkan amanah yang diberikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan diamanahkan jadi ketua masjid, ya. Ini Ustadz nyindir ketua masjid atau gimana? Enggak, saya ketua masjid. Ini biar kurus begini ketua masjid. Ketua masjid. Maka saya bertanggung jawab penuh. Akhirnya suatu hari datang pengurus, wajahnya berkabung. Saya bilang ada jamaah yang meninggal. Enggak, Pak Ustadz. Ada kecelakaan? Enggak, Pak Ustadz. Terus apa masalahnya? Duit dilarikan sekretaris Pak Ustadz. Berapa? 40 juta Pak Ustadz. Ini duit umat, bukan duit pengurus. Berarti kita bertanggung jawab. Harus kita ganti semua. Kalau gitu kami ngundurkan diri semua Pak Ustadz. Gawat, bahaya. Terpaksa saya ganti pakai duit saya sendiri. Kalau tidak saya dituntut Allah di padang mahsyar. Kalau gitu kasih tahu sama dia, kau mau dilaporkan Ustadz ke polisi, balikkan uang itu. Enggak ada Pak Ustadz, dia pun udah fakir miskin juga sekarang Pak Ustadz. Jadi menjadi pengurus masjid adalah tanggung jawab. Kalau kita bisa mengelola masjid dengan baik sehingga orang ramai, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau sampai orang nggak ke masjid gara-gara kita, apalagi sampai duit masjid habis, kita diminta tuntut tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini pengurus mundurkan diri semua. Menjadi pengurus masjid mesti tebal-tebal telinga, mesti tahan-tahan hati, mesti tahan-tahan perasaan, mesti tahan-tahan emosi. Kenapa? Karena pengurus masjid ini seperti kue bingka Ambon, di atasnya api, di bawahnya api. Banyak sekali. Ustaz kok tahu? Saya pengurus masjid. Saya mengurus beberapa ponakan saya yang yatim. Lalu ketika ada santunan anak yatim, uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan pangan sekeluarga. Apakah anggota keluarga yang lainnya termasuk ke dalam memakan harta anak yatim? Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu mengurus harta anak yatim, kamu kaya, falyasta'fif. Jangan makan harta anak yatim. Berapa makan harta anak yatim ini 1 bulan? Anak yatim sebulan 1,5 juta. Jangan kamu ambil lebih. Wa man kana faqiran, tapi kalau kamu sendiri fakir, falyakul, maka kamu boleh memakannya. Standarnya bil ma'ruf, standar urf. Standar urf itu standar kira-kira kalau ngurus 1 orang berapa selayaknya. Kira-kira standar kalau menjadi pengurus berapa selayaknya. Oh, kalau menurut standar di Indonesia dia boleh ngambil 500, lebih diambilnya maka dia sudah curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nah, jadi yang mengurus anak yatim ini hati-hati, jangan sampai perbuatan baik malah berubah menjadi azab di hadapan Allah.
tujuannya. Al-adatu muhakkamatun, adat tradisi bisa dijadikan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah diberikan istiqomah iman dan Islam, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah, dan akhirnya kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, jadikan jadi taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina sholihin pemimpin-pemimpin kami yang soleh yang baik-baik, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis kajian subuh Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan solat berjamaah dan pengajian-pengajian ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus dalam agamamu yang benar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat kami mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.